Ya, segala sesuatunya lakukanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap nyawa itu ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Allah pengatur alam semesta, maka deketin Allah. Apabila kita ingin mendapatkan sesuatu yang baik, deketin yang punya kebaikan tersebut. Nggak boleh iri kepada orang lain, kecuali yang pertama kepada orang kaya yang menginfakkan hartanya karena Allah SWT. Kemudian kepada orang yang berilmu yang mengajarkan ilmunya. Selain itu nggak boleh iri. Ketika bulan Ramadan ataupun tidak, kita harus menebar kebaikan dimanapun kita berada. Jadi kita harus bermanfaat untuk orang lain. Ya, jadi sebaik-baiknya seseorang adalah bermanfaat untuk yang lainnya, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Sobat Kasih Tahu bersama saya Mila Ramadhani dan saya Liana Pinliang. Nah, sebelumnya kita akan ada kedatangan tamu. Siapa nih Liana? Ada tamu yang sangat spesial hari ini. Tapi Kamila tahan. Teman-teman, sebelum kita mendatangkan tamu yang luar biasa ini, jangan lupa follow, subscribe, like, dan komen YouTube channel kita di Kasih Tahu Official. Nah, sebelumnya Kamila, kita kan tadi udah berbuka puasa. Iya. Tapi kita harus ucapin juga buat teman-teman yang ada di rumah ini, selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat berbuka pastinya ya. Oke, apa kita mau undang tamu kita yang spesial ini Kak? Ya boleh. Iya, kira-kira spill dulu ya. Kira-kira teman-teman bisa tebak nggak siapa? Coba ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya berjenggot. Oh ya, terus laki-laki. Oke, karena ini kita kayaknya episode ini spesial Ramadan, yang pastinya kita akan membahas juga selain bisnis, pasti kita tentang kajian-kajian ya Kak, biar makin kuat nih ya iman kita. Udah kuat imannya? Alhamdulillah. Oke, kita langsung undang Kak. Ya. Siapa? Bang Ustadz Runi Hamzah. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mila, Kak Liana, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Harusnya kita nanti lihat kalau Ih, cerah banget wajahnya, kayaknya habis buka puasa ya. aduh ya benar banget ini Pak Ustadz. Gimana Pak Ustadz perjalanan ke sini tadi, lancar, damai, sentosa? Alhamdulillah lancar, damai dan sejuk. Sejuk. Alhamdulillah. Berarti kabarnya alhamdulillah baik ya? Alhamdulillah baik. Pak Ustadz. Itu sih yang paling penting, kabarnya baik dulu, sehat. Puasa Pak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sampai saat ini saya belum berhalangan. Alhamdulillah. Beda Pak Ustadz, beda dong gitu. Pak Ustadz, kemarin Lina sempat spill Instagramnya Pak Ustadz. Oh iya. Itu. Jadi Lina lihat nih di situ itu ada namanya Muyasar Equestrian Center. Teman-teman di rumah mungkin ada beberapa yang nggak tahu. Lina juga baru tahu nih. Tapi boleh dong Pak Ustadz cerita sedikit. Oh iya, masya Allah ya. Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu dong. Tahu. Gimana Pak Ustadz? Iya. Ya, alhamdulillah Muyasar Stable ya, awalnya dulu kita beri nama, sekarang menjadi Muyasar Horseback Archery and Equestrian. Oke. Berubah nama. Kenapa lebih spesifik? Karena kita di dalamnya itu lebih cenderung latihannya adalah horseback archery yang paling utama ya. Sesuai dengan perintah Rasulullah dan para sahabat ya. Umar bin Khattab mengatakan, ajarkanlah anakmu memanah berkuda berenang. Jadi ajarkan mana berkuda berenang. Pastinya ini adalah sangat banyak manfaatnya di dalam olahraga ini. Jadi kemudian berubah jadi Muyasar Horseback Archery and Equestrian. Dan alhamdulillah sekarang peminatnya luar biasa, sangat banyak ya. Iya betul. Dari kalangan artis bahkan. Betul. Kan kemarin sempat lihat juga tuh viral rata-rata artis. Dan itu tempat reality. Itu tempat Pak Ustadz berarti? Iya. Show. Harus coba dong sana. Kita kan udah diundang nih Pak Ustadz. Berarti sambil buat konten Pak Ustadz.
sekarang kalau bisa kita terus sampai. Kalau Ustadz, sedikit ini Muyasar Equestrian Center atau Muyasar ini artinya apa sih Pak Ustadz? Dan kenapa Pak Ustadz tertarik di bisnis ini? Ya, Muyasar sendiri itu artinya orang-orang yang dimudahkan. Jadi kalau kakak-kakaknya ke sana Insya Allah. dari berbagai hal ya, supaya naik kudanya gampang, latihannya gampang, memanahnya gampang, semua pelajaran bisa diserap dengan mudah. Namun Muyasar sendiri sebenarnya saya ambil dari nama anak saya. Jadi saya punya anak namanya Muyasar, Muyasar. Anak pertama ya Pak? Anaknya Mas. Oh keren. Banyak ya. Bismillah, pokoknya untuk niat baik semoga dilancarkan semua. Amin. Ya Pak Ustadz, ya benar kan Kak? Tuh Ustadz, jadi untuk maintain equestrian ini kan dibilang tricky ya Pak Ustadz, susah-susah gampang lah. Nah, gimana caranya Pak Ustadz itu merawat seperti kuda-kuda itu, apa sih kesulitannya? Oh, sebenarnya sih karena ini adalah hobi Ya, dan ini menurut saya adalah ibadah, tidak ada kesulitan mudah buat semuanya. semuanya. Sulit itu apabila kita anggap sulit sendiri gitu. Apabila dijadikan beban buat diri kita gitu. Ibadah juga bisa sulit. Sholat subuh 2 rakaat cuman ya, tapi bisa sulit. Emang beban. Betul. Nah, namun di lapangan ya ada kendala ya ketika perawatan kuda dan sebagainya. Kesulitannya itu kalau kita bicara tentang kuda, sebenarnya penyakit kuda. Ada Pak Ustadz? Itu ada sakit kuda, sakit mah, sakit perut. Oh, udah sakit Mas? Iya, itu paling utama. Sakit namanya Gimana Pak Ustadz? namanya kolik ya, Kolik. atau sakit perut. Sama seperti kita juga sakit perut ya, di lambung sakit. Dia bisa melintir. Nah, itu harus tidak diperbolehkan kuda itu tidur gitu. Kalau tidur khususnya bisa melilit itu nggak lama dia bisa mati. Berarti ke dokter hewan gitu atau dirawat sendiri? Ya pertolongan pertama itu disuntik pakai obat ya, penghilang nyeri. Yang kedua kita harus tetap panggil dokter. Dan kita ada dokter sendiri spesialis juga. Berarti kalau lihat kuda kayaknya nggak cocok weh. Biayanya mahal nggak sih Pak Ustadz? Relatif. Relatif ya. Iya, relatif. Kalau biaya apanya nih? Biaya Perawatan tuh Pak Ustadz. Ya kan, lumayan. Nanti dari sosial medianya Muyasar sendiri Pak Ustadz, ini kan ada banyak program nih dan fasilitas seperti horseback archery, horse riding, terus ada horse boarding juga sama training ya Pak Ustadz ya. Nah, kira-kira dijelasin nih dari Pak Ustadz Rodi sendiri programnya seperti apa Pak Ustadz? Kalau horseback archery kan memanah sambil kuda atau di atas kuda. Kudanya melaju dengan cepat, trot maupun canter. Itu lari, ada gallop itu lari sprint gitu, sambil kita membidik target dan memanah target itu sendiri. Berarti itu kayak kita belajar kudanya dulu atau memanahnya dulu Pak Ustadz? Itu bisa berbarengan. Oh barengan? Oh bisa. Iya, jadi ya hari itu bisa belajar berkuda, setelah berkuda memanah gitu. Kemudian nanti digabungkan. Barengan. Kan ini sesuatu yang beda kan. Betul. Kalau memanah berkuda ini sesuatu yang beda. Kalau berkuda ini kan dengan hewan yang dia juga bisa punya naluri, punya takut, punya insting dan sebagainya. Kita harus bisa menghandle. Jadi kita kuasain kudanya dulu. Kemudian yang kedua kita kuasain panahannya juga. Kemudian digabung, di mix gitu ya dengan kuda dengan panahan. Berarti kalau mau latihan itu kita nggak perlu khawatir lagi, semua udah itu ya Pak ya, apa namanya, udah di handle gitu, dibantu, gitu. diarahin Ada gitu ya. pelatihnya. Aman ya berarti? Insya Allah aman. Yang penting ikutin arahan. Ikutin arahan. Emang ada kalau yang latihan nggak ikutin arahan? Ada yang ngeyel gitu. Berarti ini masuk di trainingnya ya Pak Iya, Ustadz masuk di trainingnya. Mereka harus ikutin training dulu. Misalnya memanah, diperkenalkan ini busur, ini arrow ini hati-hati, nggak boleh diarahkan ke orang lain. Harus ke apa Ke sih? target Iya, gitu kan, target itu karena ya. dia bisa lepas dari tangan gitu, bisa nancep gitu. Berapa bulan itu Pak Ustadz kira-kira kalau dari programnya dari Muyasar ini? Kalau latihan itu sendiri ya relatif lagi kembali kepada orang yang Orangnya latihan ya, atau personnya membersnya. ya. Ya kalau dia pintar cepat nangkapnya dia bisa cepat. Ya misalnya 8 kali itu sudah lumayan lah bisa
memanahnya. Sambil berkuda itu kemudian ya? berkudanya 8 kali pertemuan, berkudanya sudah lumayan gitu. Kemudian di match. Setelah itu memanah berkuda digabung gitu. Jadi sendiri-sendiri latihannya. Nah, menarik banget kan. Liana, Mau banget. dong. Saya Tapi biasanya- aduh, saking antusiasnya nih Pak Ustadz. Jangan biasa- rebutan dong. Saya biasanya nembak sih Pak Ustadz. Oh, gitu. Iya, tapi pengen banget manah Oh, gitu. menembak ya? Nembak, nembak Pak Ustadz peluru. ini luar biasa ini, Jadi Pak Ustadz. maksudnya Ngeri kayak juga nih saya. memanah. Kayak memanah tuh kayak wah ini banget sih apa namanya? Tertarik ya. Tapi Pak Ustadz kan ini bisnis ini kan nggak selamanya mulus Pak Ustadz. Pasti ada masa sulitnya. Nah dari Muyasar ini pas masa sulit itu bagaimana dan bagaimana menghandle-nya nih Pak Ustadz? Pasti ada. Ya. Kita ada masa kayak satu hadis ya, setelah kesulitan ada kemudahan, atau bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Ya sebenarnya sih bersama kesulitan ada kemudahan, tergantung kita menyikapinya. Jadi tergantung kita kembali. Ketika kita dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala, kesulitan itu akan mudah gitu, karena yang ngasih kesulitan kan Allah dan akan dijawab sama Allah Subhanahu Wa Taala. Syaratnya apa? Ittaqillah, bertakwa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih jalan keluar. Itu aja rumusnya. Yang kedua tetap berusaha. Nah, kesulitan-kesulitan ketika sebelumnya waktu itu kita pernah pandemi kan. Betul-betul Pandemi Pak kan Ustadz. semuanya nggak boleh ada aktivitas, Iya, ya kan? Bahkan olahraga juga nggak boleh, harus di rumah aja gitu kan. Iya, betul. Nah, itu sampai waktu itu kita setiap bulannya kita ada 35 ekor kuda, setiap bulan harus jual 1 ekor kuda. Buat ngasih makan kuda-kuda yang lain. Gitu. Jadi ntar bulan depan jual 1 ekor kuda lagi buat kasih makan kuda yang lain. Gitu. Kita harus berkorban ya, karena usaha itu ya namanya yazid wa yanqus ya, ada naik ada turun gitu. Up and down ya. Up and down, dan itu harus diantisipasi kayak gitu. Tapi Pak, ternyata Pak Ustadz bisnisnya bukan di sini aja ya? Ada sedang menjalankan lembaga pendidikan juga ya? Oh iya. Itu bergerak di bidang apa Pak Ustadz? Sebenarnya kita lembaga pendidikan dulu, baru ada Muyasar. Oh gitu. Nah, jadi sebelumnya ada namanya Sanggar Quran Amanah, ada yayasan Muyasar juga. Nah ini kita bergerak di bidang tahfidzul Quran dan tahsin. Jadi cara baca Quran dan menghafal Quran. Itu di umur berapa Pak Ustadz? Itu dari umur 5 tahun. Umur 5 tahun sampai SMA. Itu kita hafiz ya? Untuk Iya, hafiz ya, Pak Ustadz? menghafal Quran. Bahkan santri kami ada yang usia 7 tahun sudah hafal 30 juz. Gitu. Namanya ada Filza. Pernah sering tampil di TV juga dia. Oh, Itu santri kita juga. Oh dari santri dari Muyasar. santri Muyasar. Ini sudah bergerak berapa lama Pak? Kalau Sanggar Qurannya itu dari 2008. Oh, dari Dari 2008. Berarti awal mulainya dari itu 2008 saya bercita-cita ingin membuat kampung Quran. Di kampung Quran. Kebanyakan kan kampung Quran itu ada di pesantren ya. Iya. Tapi kita mau bikin satu RW itu satu RW semuanya menghafal Quran. Ibunya ngafal Quran, bapaknya ngafal Quran, anaknya ngafal Quran. Itu dimulainya dari mana Pak Ustadz? Maksudnya tuh apakah ada Pak Ustadz kan mulainya dari satu kampung berarti ya? Itu di daerah mana kira-kira? Itu di situ juga, di Depok juga. Oh di Depok? Ya, di Depok Di juga. mana tuh? Di Tapos Depok. Dan alhamdulillah kami juga disupport ya sama Wali Kota Depok ya, Bapak Kiai Haji Idris. Iya betul Pak Ya, Idris. Masya Allah disupport. Bahkan diresmikan kampung itu menjadi kampung Quran oleh beliau Wali Kota Depok gitu. Masya Allah. Jadi kita semangat gitu ketika ada anak-anak yang menghafal Quran, dia naik sepeda sambil amma yatasaalun gitu, nggak nyanyi. Seneng liatnya juga Pak ya? Seneng lihatnya Jadi juga terharu gitu. juga gitu ya Iya, Pak Masya Ustadz Allah. ya? Jadi Masya terjaga kampung itu kan. Betul. Bahkan kata Allah kan, walau anna ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatun minas sama wal ard. Kalau seandainya satu kampung itu beriman, bertakwa kepada Allah, Allah kasih keberkahan di situ. Masya Allah. Sama dengan Muyasar juga. Di Muyasar juga ada lembaga pengajiannya nih, namanya Sanggar Quran Amanah, dia gabung di situ. Ya, karena satu lingkupan gitu. Dan kami yakin berkembangnya Muyasar Stable ini karena doanya anak-anak yang soleh, doanya ustadz-ustadz yang soleh dan solehah
gitu. Tapi kalau di lembaga pengajian itu umur-umur kayak Liana ada nggak Pak Ustadz? Ada. Ada, banyak Pak Ustadz. Ada. Berarti kalau Liana Boleh, pengen ya? ikut pengajian bisa? Kayaknya ngajar aja. Ya, siap-siap Bisa lah. insya Allah. Bisa ya Pak Ustadz ya. Iya. Berarti nanti kalau Liana mau ikut pengajian, Liana boleh hubungin Pak Ustadz. Boleh hubungin istri saya aja. Oh ya, Mas Izni. Siap Pak Ustadz. Gimana Kak Mila? Tertarik buat ikut pengajian? Boleh, ngajar aja ya. Ngajar ya. Boleh. Masya Allah, Masya Allah. Berarti Pak Ustadz, tujuan dari Pak Ustadz membangun lembaga pendidikan ini nih apa nih Pak Ustadz? Ya tujuannya sebenarnya dakwah sebenarnya ya, kita kan wajib ya dakwah itu, dakwah Islam tuh wajib, yaitu terciptanya lingkungan yang Islami di lingkungan saya, tempat tinggal saya, kayak gitu. Jadi Kecamatan itu ya. ketika anak saya keluar, saya nggak khawatir lagi karena banyak orang yang menjaga anak saya, karena semuanya penghafal Quran, ibunya bapaknya hafal Quran. Kalau ada sesuatu yang negatif anak saya lakukan atau anak orang lain lakukan, itu yang lain akan menasehati gitu. Jadi gitu, insya Allah lebih kondusif. Udah akhlaknya baik, menghafal Quran, olahraganya sunnah pula kan, gitu. Masya Allah. Tapi ngomong-ngomong soal puasa nih Pak Ustadz, ada pertanyaan dari netizen nih. Ya. Kalau Bapak lagi ngajar saat puasa, Ya. nih, misal terus emosi gitu Pak, kira-kira dosanya itu ditanggung sama yayasan apa sama diri sendiri ya Pak Ustadz ya? Itu pertanyaan netizen loh Pak. Ngajar, Iya, terus Pak Ustadz emosi. saya emosi. Iya. Nah, dosanya itu ditanggung yayasan, apa ditanggung sama diri sendiri? Ya tentunya ditanggung diri sendiri. Karena kita yang ngajar. Ya pertanyaan netizen biasa ya Pak Oh, Ustadz, Masya suka Allah. ngawur. Bagus banget itu. Aduh, berarti Lebih baik nanya daripada diam saja. nah, mungkin dia mikirnya gini, kalau gue ngajar gue emosi karena lagi kerja berarti ditanggung nih gitu ya. Enggak enggak. Iya kan? Jadi ini dapat bocoran juga nih Pak Ustadz, katanya Pak Ustadz ini kan suka mengisi kegiatan-kegiatan selama bulan Ramadan Iya, gitu. betul. Kan boleh nih dijelasin apa aja kegiatannya nih selama bulan Ramadan ini, yang apa yang Pak Ustadz Kalau lakukan? Kegiatan saya selama di Ramadan ya, memperbanyak ibadah kepada Allah ya, khususnya puasa, sama tapi ya. Puasa. Kalau itu sama ya. Puasa, betul. Insya Allah, Puasa, insya Allah. ibadah sholat, taraweh, dan kita suka keliling gitu ya, karena kita dijadwalkan untuk ngisi di berbagai masjid atau musolah ya, menjadi imam masjid atau kultum ya, kuliah terserah antum gitu. Kultum kuliah terserah antum. Iya. Oh, udah berubah ya? gitu. Udah Berubah berubah ya Pak Ustadz? Oke. Ya, jadi itu salah satunya. Kemudian yang kedua, kita kami ya di Muyasar ini, kita kan ada manajemen ya, ada di Iya. situ ada di manajemen Muyasar ada teman-teman kami yang bergabung di situ, ada Pak Dodi, ada Pak Iqbal, ada Pak Wawan dan sebagainya. Semuanya ini kita komitmen ketika bulan Ramadan ataupun tidak, kita harus menebar kebaikan dimanapun kita berada. Jadi kita harus bermanfaat untuk orang lain. Betul. Ya, jadi sebaik-baiknya seseorang adalah bermanfaat untuk yang lainnya gitu. Jadi apalagi di bulan Ramadan penuh berkah ya, pahala dilipat gandakan. Nah, kita biasa bakti sosial, kita berbagi sembako gitu kan. Kemudian kita bikin pesantren Ramadan untuk anak-anak dan lingkungan sekitar gitu. Kemudian kita ada berbagi takjil, tapi berbaginya di atas kuda. Oh, gitu, Jadi kita Pak naik Ustadz. kuda, ada 15 kuda, jalan Di jalan Jalan raya. di jalan raya, itu kan jadi tontonan tuh ya. Iya. Ya, terus kita bagi-bagi Bagi takjil. Termasuk Pak Polisi, semuanya yang ada di jalan kita berikan gitu ya. Kemudian santunan buat fakir miskin. Jadi seperti itu, insya Allah. Berarti Pak Ustadz, kalau selama bulan Ramadan ini nih, Muyasar sendiri tuh seperti apa nih kegiatannya? Maksudnya ada penyesuaian kah atau seperti biasa gitu? Kalau Muyasar sendiri seperti biasa aktivitasnya. Biasa ya? Iya, karena kan aktivitas olahraga sunnah berkuda ini kalau dijalanin Sambil di puasa. bulan Ramadan sambil puasa, pahalanya lebih banyak kan. Yang sunnah bisa berpahala wajib, yang wajib bisa berlipat ganda pahalanya. Jadi namun biasanya teman-teman yang latihan memilih waktu yang cocok. Biasanya pagi hari
atau sore hari. Karena kalau Menjelang siang-siang buka kepanasan, ya. aduh, iya ngelihat es teh gimana? Aduh, yang penting gak dijual aja, yang gak dijual ya. Kayak gitu. Sebagai pengusaha nih Pak Ustadz kita kan, kita di sini pengusaha juga nih Pak, masih Masya kecil, Allah. bisnis Waduh, kecil baru gitu ya. belajar nih Kak ya. Dari HIPMI Pak Ustadz, HIPMI Depok. Oh, Depok HIPMI. juga dekat HIPMI dengan Depok. Pak Ustadz. Iya. Bisa nanti Iyalah. bareng-bareng ketemu Boleh, dengan boleh. Iya, contohnya gitu. sama Pak Ustadz, teman-teman kita ya. jadi kan Pak Ustadz itu kan semua pengusaha itu pasti punya trik gitu untuk dalam bisnisnya, Iya. punya target dalam mengembangkan bisnis gitu Pak. Kira-kira apa aja sih Pak? Kita kasih tahu nggak Pak? Nih sama Tahu nggak ya? Kasih tahu ya Pak Kasih Ustadz tahu, ya. kasih Nih tahu. targetnya, triknya Soalnya kalau bagaimana, strateginya Pak Ustadz. Iya. Gimana ya? Ya, Bismillah. Jadi karena orientasi kami di awal adalah dakwah ya, Iya, Pak dakwah. Dan imbasnya ketika kita berdakwah ada dunia mengikuti kita. Ya, kalau kita memikirkan Allah, Allah yang akan menjaga kita. Allah akan mencukupkan kebutuhan kita. Jadi orientasinya Allah saja. Sesuai dengan hadis Rasulullah, barang siapa yang mau mencari dunia maka dengan ilmu, mencari akhirat dengan ilmu, mencari kedua-duanya dengan ilmu. Yaitu ilmu apa? Ilmu taqarrub ilallah, ilmu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita ketika menjalankan satu bisnis ya harus bersemangat ya. Yang pertama niatnya karena Allah, yang kedua tetap dengan ikhtiar yang sempurna, yang bekerja keras. Ya. Dan ketika kita berusaha di match dengan yang pertama tadi, dengan ingat dengan Allah, ketika kita berbisnis maka waktu-waktu kita harus dekat dengan Allah, laporan dengan Allah itu tidak boleh ditinggalkan. Gitu. Jadi kesuksesan buat saya bukannya banyak harta. Rasulullah mengatakan laisal gina an kasratil ard walakinal gina gina nafs. Ya. Laisal gina, bukanlah kekayaan itu an kasratil ard, banyaknya harta, banyaknya dunia, punya mobil mewah, rumahnya besar, ya punya pantai gitu misalnya. Enggak begitu kata Rasulullah. Walakinal gina gina nafs. Orang yang kaya adalah yang kaya hatinya. Jadi gitu. Nah, karena saya yakin sekali ketika kita dekat dengan Allah kita akan dicukupkan kebutuhannya, dan saya merasakan itu. Yang selanjutnya, lakukan ibadah-ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW sebagai pembuka pintu rezeki. Yaitu yang pertama sholat duha. Sholat duha. Nah, sholat duha 2 rakaat maka akan aku cukupkan kata Allah itu dari pagi sampai sore kebutuhannya. Gitu. Kemudian ada sholat fajar. Nah, sholat fajar itu banyak keutamaannya. Kemudian ada sodakoh. Rumus segala sesuatu ingin diberikan. Kalau kita mau diberikan oleh orang lain kan kita harus memberi dulu. Iya betul ya. Pak Ustadz. Gitu. Maka sodakoh, ngasih dulu, baru Allah akan kasih yang terbaik buat diri kita. Jadi gitu. Dan kemudian jangan putus asa ketika kita bisnis kita bangkrut misalnya, atau tidak berkembang, lakukan terus lagi, atau ada kalanya kita tinggalkan bisnis yang ini, kita kejar yang lain, kita cari yang lain. Gitu. Boleh jadi ini Allah nggak suka nih gitu, karena misalnya waktu sholat dilalaikan di sini, gitu kan, kebanyakan mikirin dunia di sini, maka cari yang lain, yang lebih fleksibel gitu. Dan saya bukannya sekali dua kali ya, dulu bikin sampai dagang ketoprak juga pernah. Pinggir jalan. Iya. Terus kita bikin ada jasa antar paket gitu kan. Sebelum Muyasar Sebelum ini Muyasar, ya. kemudian ada sabun curah kita jualan. Udah banyak. Pak Ustadz. Dan alhamdulillah sekarang Allah berikan rezeki dengan membuka stable ini ya, tempat berkuda. Dan alhamdulillah kita karyawan sudah lumayan lah, ada kurang lebih 50 orang ya di tempat itu. Pak Ustadz, ini Kak, Ya. kan kita di pengusaha-pengusaha atau pedagang lah, gambaran pedagang gitu. Banyak beberapa pedagang ini di kota-kota panas lain kan lumayan nih Pak. Yeah. Terus untuk puasa itu kayak rada berat mereka gitu Pak. Katanya haus, capek lah, nggak sanggup lah gitu. Apakah itu bisa menjadi sebuah alasan buat mereka untuk tidak berpuasa nih? Itu kan pedagang.
gitu. Apakah itu menjadi sebuah alasan gitu Pak Ustadz? Ya sebenarnya ya bulan Ramadan adalah bulan pembakaran dosa-dosa kita ya. Ya Pak Ustadz. Artinya kalau kita mau dibakar dan kita harus susah payah dengan mencapai hal tersebut ya. Ketika nggak hanya puasa ya, ketika mau haji atau umroh atau apapun, kita kan mau mengeluarkan uang yang besar. Ya umroh misalnya ada lari-lari ya, tawaf, muter-muter Ka'bah ya, kemudian sa'i dari Sofa ke Marwah bolak-balik, itu kan butuh usaha, dan hanya orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak peduli dengan lelahnya diri kita. Jadi lelah itu karena apa? Karena segala sesuatunya dilakukan bukan karena Allah. Kalau segala sesuatu dilakukan karena Allah, kita sedang beribadah misalnya kan, lagi kusuk-kusuknya itu baca Quran 1 jam saja nggak berasa. Itu karena Allah ya. Tapi kalau kita orientasinya dunia pasti capek, gitu, pasti capek. Dan kan misalnya terik matahari panas, kita dagang kayak gitu kan bisa ngadem. Bisa ngadem. Bahkan Umar bin Khattab dulu pernah juga kan air dimasukkan ke wadah gitu, dia tiduran ditaruh di kepalanya biar adem. Ya. Boleh. Oh itu boleh. Boleh. Yang penting nggak diminum. Kalau berenang Pak Ustadz? Berenang jangan. Kan mungkin bisa Sambil gitu. menyelam minum air ya? Enggak, tetap berenang Kalau gitu. kakinya doang nggak apa-apa berenang, tangannya doang. Berarti Gimana berenang caranya tuh? nggak Kepalanya bisa. jangan. Berarti nggak bisa ya kalau berenang Pak Ustadz ya? Iya, puasa karena ya? kan kalau kita nyelam bisa masukkan Kalau air masuk ya. ya, air. Nah, Menjauhi bahkan berwudu gitu. juga kan nggak boleh terlalu dalam pada saat istinsar gitu, masukin air ke dalam hidung gitu kan. Kalau sikat giginya kesiangan juga nggak boleh ya Pak Ustadz ya? Nah, sikat gigi kesiangan jangan pakai odol. Oh gitu. Nah, jangan pakai odol kalau Iya. sikat gigi kesiangan. Jadi pakai apa Pak Ustadz? Sikat aja. Sikat aja biar nggak ada rasa gitu ya Nggak Pak ada Ustadz ya. rasanya. Makanya jangan bangun kesiangan. Jangan kesiangan dong. Kan sholat subuh. Iya gitu. Oke. Gimana? Pertanyaan terakhir nih Pak Ustadz, motivasi buat sobat kasih tahu nih, buat teman-teman yang mungkin baru mau mulai bisnis Siap. atau yang sedang bisnis tapi mengalami kesulitan gitu Pak Ustadz. Oke. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, yakinkan bahwa segala usaha kita, bisnis kita adalah untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka cara-caranya juga harus baik ya. Oke. Kita harus dekat juga dengan orang-orang yang Allah cintai. Siapakah orang-orang yang Allah cintai? Mereka para penghafal Quran. Mereka orang-orang yang soleh. Kalau kita dekat dengan circle orang-orang soleh, tentunya segala sesuatu yang dia lakukan maka berdampak juga ke kita. Gitu. Bahkan ya, teman ini bisa menjadi penolong buat teman yang lain untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat nanti Iya, ya, Pak nanti Ustadz. orang-orang yang soleh masuk surga, mereka kan bertanya-tanya, mana nih Roni dulu yang dikasih tahu misalnya kan. Wah, dia ada di neraka gitu. Yaudah suruh ngopi sini ke surga gitu. Bisa narik, kata Allah, udah ambil teman kamu. Gitu, Itu bisa ya dalam satu hadis Rasulullah SAW. Jadi circle-nya itu harus baik juga. Kemudian cari bisnis yang tidak menjadi beban buat diri kita. Ya, kita enjoy. Kita sukai Kita gitu sukai. Kita sukai gitu Pak Nah, Ustadz. kita sukai. Ini kan saya berkuda karena Hobi saya ya? suka, hobi. Memanah karena saya hobi kan. Maka saya enjoy saja ngelakuinnya. Betul, Apalagi betul, itu adalah olahraga yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Pasti ada keberkahan. Bahkan kata Rasulullah SAW, di ubun-ubun kuda itu ada keberkahan. Kotoran kuda, kencingnya kuda, keringat kuda, ngasih makan kuda, semuanya berbuah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin itu kalau kita yakin dengan apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan, maka Allah akan permudah semuanya. Jadi seperti itu, insya Allah. Luar biasa. Ya. Ini jangan pertanyaan terakhir, belum selesai Oh, Kamila. Ada lagi pertanyaan? Masih Oh, ada banyak. pertanyaan sih Pak Ustadz. Kalau nggak salah Muyasar ini ya apa namanya kerjasama dengan travel umroh ya Pak Ustadz. Oh iya. Itu Masya berkuda Allah, di mana? Di Mekah Di gitu. Mekah dan Madinah. Nah itu ceritain Pak Ah, Ustadz Masya gimana? Allah. Nah, ini salah satunya dampak silaturahmi ya, berteman dengan orang yang soleh. Ya, jadi kita ada program umroh bareng Muyasar. Nah, kita kerjasama dengan Trang Trip. Ada salah satu travel namanya Trang Trip. Itu ada direkturnya yang bernama Mas Bobi ya, Ustadz Bobi. Kita kerjasama di situ untuk
umroh dan plus berkuda di kota Nabi. Jadi nanti kalau kakak-kakak ini berkuda di kota Nabi, kita jadi mengingat, wah luar biasa nih perjuangan Rasulullah SAW. Karena berkudanya ini 35 kilo ya. Naik kuda 35 kilo, kita bisa napak tilas perjuangan Rasulullah, bagaimana dulu Rasulullah mendungangi kuda, bagaimana para sahabat berperang di atas kuda, bagaimana berkuda di bawah terik matahari yang sangat panas, ada debunya dan lain sebagainya, bagaimana cara menghandle kuda ketika kuda berdiri gitu standing. Nah itu asik banget dan harus ikut nih. Berarti kita harus coba ke Pak Ustadz. Iya, latihan dulu dong. Jangan Latihan nyampe dulu. di sono langsung cobain. Iya. 35 kilo loh gitu. 35 kilo dan alhamdulillah nggak cuma laki-laki, perempuan banyak ya. Bahkan fenomena sekarang ini banyak perempuan yang sudah latihan berkuda bahkan lebih ahli daripada laki-laki. Wah, Canggih. Perempuan Canggih. Calonnya iya, kita berarti nanti. Iya dong. Masya Allah. Tapi ada pertanyaan sedikit nih Pak Ustadz. Kita boleh ke ini dikit gak sih, pertanyaan yang aneh-aneh dikit gak sih Pak Ustadz? Aneh boleh. Enggak, ini agak emang aneh nih pertanyaannya Pak Ustadz. Gitu. Apa tuh Liana? Biasanya Liana ini banyak ininya Pak Ustadz, Banyak banyak aneh-aneh. penasarannya. Iya, masa ada pertanyaan nih Pak Ustadz. Kira-kira kalau kita berkumur dengan kuah bakso itu hukumnya seperti apa? Hukumnya enak. itu yang ngasih Apalagi pertanyaan kalau siapa sih? sama baksonya. Pertanyaannya begitu kan? Jadi kenyang Pak Ustadz. Kalau kita kumur-kumur dengan kuah bakso, apalagi sama baksonya, itu enak. Jadinya. Tolong yang ngasih pertanyaan ini loh Pak Ustadz. Oh iya. Makasih yang nanya. Kayaknya lagi menikmati bakso nih. Iya baru berbuka ya Pak Ustadz. Insya Allah, ya, iya, gitu. karena kan pertanyaannya nggak pada saat kita puasa gitu kan. Jadi masih aman ya Pak Ustadz Masih ya, aman, gitu masih ya, aman. masih aman ya. Iya. Kembali ke bisnis. Oke. Nah, kalau terlalu cepat ngobrolnya tadi nggak enak nih. Kita ngobrol kembali ke bisnis. Masih penasaran Liana nih Pak. Liana ini kan berbisnis itu lulus SMA itu Liana udah coba berbisnis Pak Wah, Ustadz. Masya Allah. Jadi waktu itu Liana pernah ngalamin namanya tuh kayak dihipnotis waktu itu Pak Ustadz. Itu baru ngerantau ke Jakarta terus kena hipnotis Pak Ustadz. Yang pastinya tuh kan kayak kita merasa jatuh banget dong, ini kita udah anak rantau terus tiba-tiba kena naas dihipnotis. Memang habisan banget tuh Pak Ustadz. Kalau mau pulang ke Aceh itu kan jauh banget, nggak ada duit. Cara mengatasi agar kita tuh nggak terpuruk, nggak sedih, nggak trauma untuk berbisnis, kan banyak nih pengusaha-pengusaha yang udah jatuh tuh susah buat bangkit Pak Ustadz. Gitu. Iya, betul. Mohon arahan nih dari Pak Ustadz. Gitu. Oh, Masya Allah ya. Ya, ya tadi kita sudah sampaikan juga pasti ada Yazid Oyankus ya turun naik, ada terpuruk juga, ada yang dibohongin. Sama ya, saya juga dulu Ditipu pernah ya, Pak bikin satu lembaga ratusan juta hilang gitu kan. Jadi gini Mbak, kalau ini nggak ada yang pakai cincin ya? Ada yang Saya cincin? pakai pakai cincin cincinnya. nikah, Nah, iya. cincin ini asalnya dulu bagaimana bentuknya? Seperti ini Pak Ustadz. Bongkahan kan dulu kan? Oh iya, iya, Bongkahan seperti batu ya. Nah, kemudian ditempa, kemudian dibakar, kemudian dibentuk Dibentuk, dan iya. sebagainya. Kan itu kan perlu proses ya. Artinya sebenarnya ketika kita terpuruk, Allah akan mengangkat derajat kita. Jadi ketika kita gagal, segagal-gagalnya Allah pasti itu akan mengangkat derajat kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi, kan kalau sudah naik pasti kalau sudah turun pasti akan naik. Pada saat kita di atas, siap-siap nanti ada waktunya kita turun ke bawah. Entah kematian kah, entah bisnis kita gagal kah, Sakit Pak entah Ustadz. sakit kah dan lain sebagainya. Buat Allah tuh gampang banget ya. Dan buat seorang muslim ya nggak jadi masalah, hilang. Orang ini juga punya Allah kan, harta ini punya Allah. Betul, Pak Ustadz. Gitu kan. Jadi gitu. Jadi jangan sedih-sedih banget ya, kembali kepada Allah. Jadi lakukan karena Allah, berbuat karena Allah, kembali kepada Allah. Jadi kita yakin bahwa segala sesuatu ini biidznillah karena Allah SWT. Jadi pada saat tadi ya terpuruk banget, dibohongin. Nah ini sudah skenario Allah. Bagaimana sih cara nyikapin nih teman-teman yang sedang terpuruk di bisnisnya? Dia kembali kepada Allah nggak sih? Dia minta kepada Allah nggak sih? Atau mengeluh? Gitu. Karena ada orang yang diberikan kekayaan yang luar biasa, hartanya banyak, ya, bahkan dalam hatinya tidak bahagia. Gitu. Hatinya nggak bahagia. Bahkan ini adalah istidraj namanya ya kan. Istidraj, Allah iya. kasih dunia sebanyak-banyaknya gitu.
Kalau kita semua orientasinya kepada dunia, ya mungkin kita jadi sama dengan seperti Qarun dong kalau gitu. Nggak jauh seperti Qarun ya. Kalau orientasinya kekayaan, berarti mungkin kita keturunannya Fir'aun kali. Jadi back to Allah. Kembali ke Allah. Kembali Tapi memang kepada kalau Allah. Ittaqillah. ada sesuatu itu memang ada hikmahnya ya Pak Ada Ustadz? hikmahnya. Karena memang cerita sedikit ya Pak Ustadz. Iya, betul. Ya, nah jadi memang dulu, ini nggak apa-apa ya? Iya nggak Nggak apa-apa. apa-apa, kita Iya, curhat. jadi Emang gini, kita Pak Ustadz. cerita-cerita di sini. Dulu kan Curhat dong. ya maksudnya seorang pebisnis lah ya Pak Ustadz dari umur Ya. 23 tahun. Nah pada saat 26 tahun itu saya mengalami koma Pak Ustadz. Iya Allahu pernah Akbar. mengalami koma 2 hari waktu itu. Gitu. Jadi antara hidup Jatuh. dan mati. Sakit Sakit. waktu itu. Sakit tiba-tiba Pak Ustadz, nggak pernah ada riwayat sebelumnya gitu. Tapi memang setelah itu ya itu tadi benar kata Pak Ustadz, karena itu kan dari out nih seorang pebisnis tiba-tiba saya dikasih sakit seperti itu kan, koma, akhirnya saya ya memang harus ini ya Pak, kembali ke Allah, akhirnya Iya, hijrah betul, gitu betul, Pak betul. Ustadz, seperti itu ya Luar Pak biasa Ustadz. nih, luar biasa ini pengalaman saya harus ceritakan nih teman-teman. Iya betul Pak Ustadz, Iya. memang kita berarti harus mengambil hikmahnya gitu ya Hikmahnya Pak Ustadz, itu. karena banyak sekali ya Pak Iya. Ustadz. Mungkin juga ketika kita diberikan musibah, Allah pengen bicara, ayo tengokin saya dong gitu. Ayo lebih dekat dengan saya dong gitu. Kamu udah lama nih nggak qiyamul lail. Kayak kangen ya berarti Kangen nih, ya. Allah sebenarnya kangen dengan tangisan kamu nih. Udah lama nggak nangis depan saya nih. Gitu, masya Allah, ya kan. Kalau kita sudah dekat sama Allah, bikin Allah senang gitu, maka Allah kasih apa yang kita minta. Dinaikkan Insya Allah, derajatnya gitu iya. ya Pak Ustadz. Saya tidak mungkin saya berpikir dulu nggak mungkin saya bisa umroh, nggak mungkin saya bisa haji, uang dari mana saya. Nah, masya Allah dengan ya Allah berikan kemudahan ya biiznillah. Umroh kemarin berangkat aja ya. Gitu, Pak Ustadz Ustadz. berangkat aja gitu. Bayarnya gimana? Nggak usah bayar Ustadz. Seriusan, Gitu. Pak Ustadz? Iya. Haji berangkat aja, nggak usah bayar Ustadz. Masya Gitu, Allah, Masya Allah. bisa ya Allah. Yang penting teman-teman kita adalah teman-teman yang soleh. Iya. Itu dia akan support gitu ya. Ya kemudian juga ya itu kembalikan segala sesuatunya karena Allah. Saya juga dari dulu dari usia 7 tahun saya sudah berbisnis ya dari SD. Lebih lama. lebih Tujuh salah ya tahun. 7 tahun ya Pak Ustadz Ya dulu kalau saya sekolah itu saya bawa es gitu. es teh gitu ya, Es teh warna-warni gitu. Ya dijual. Jadi saya punya prinsip bagaimana saya sekolah kemudian saya bisa bayar sekolah sendiri karena kan orang tuanya berat ya untuk ngasih ongkos misalnya. Ya saya harus kerja gitu. Itu dari SD. Gitu. Alhamdulillah Allah kasih kemudahan dari SD sampai SMP, SMA, S1, S2 dapat beasiswa ya, jadi sekolahnya gratis. Jadi tinggal nyari ongkos doang. Tinggal nyari ongkos gitu. Ya itu cari ongkosnya bagaimana cara memindahkan duit orang ke kantong saya. Iya. Caranya gimana? Ya saya bawa dagangan saya. Dia beli, pindah duit dia ke kantong saya gitu. Saya punya duit pulang sekolah, mereka nggak punya duit. Gitu. Kalau musim layangan, saya yang jual layangannya. Kalau musim gundu, Petasan Pak Ustadz. petasan, saya nggak jualan. Berarti peluangnya ya Pak. Peluangnya, kita cari peluang. Sekarang yang marak apa sih kita lakukan gitu. Mendengar cerita Pak Ustadz tadi berarti gini Pak Ustadz, kita tuh jangan pernah merasa nggak mampu ya Pak Ustadz ya. Yeah. Kita tuh berserah diri aja, berusaha, yakin sama Allah. Apapun yang kita lakukan selama itu baik, itu akan kembali ke kita lagi Pak Ustadz ya. Kayak tadi Pak Ustadz bilang nggak bisa mikir gimana gua mau umrah, gimana mau ini gitu ya Pak Ustadz ya. Tapi malah dimudahkan sama Allah ya Dimudahkan Pak ya, sama Pak Ustadz Allah. ya. Masya Allah. Berarti kita juga gitu Kamila, misalnya kita niatnya pengen umroh, pengen bahagian misalnya saya Amin, orang ya. tua gitu, yakin aja yang penting selagi itu baik ya Pak Ustadz Iya, ya. betul. Masya Allah. Bismillah Pak Ustadz. Bismillah, pokoknya yakin, jalanin dan sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Sabar ya. Iya, kalau ujian tuh pasti. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Allah akan uji seseorang ini dengan ketakutan, kekurangan harta, buah-buahan, ya, kemiskinan dan sebagainya. Itu pasti Allah uji. Tapi kabarkanlah berita gembira buat orang yang sabar. Ya, sabar itu apa sih? Ya, idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Kalau ada musibah, ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kesusahan itu dari Allah, Allah yang ngasih dan nanti juga Allah cabut lagi. Kalau saya sering bilang ke istri ketika kita, kalau dulu kan saya nikah usia 19 tahun. Saya nikah setelah pulang SMA, keluar SMA saya nikah gitu kan. Masih muda ya. Saya bilang ke istri dulu sering makan sehari sekali dan itu satu piring berdua gitu. Bukannya romantis, emang kagak bisa beli banyak gitu. Kan romantis juga Pak Romantis Ustadz. juga ya. Kita bilang kalau seandainya sumur itu sudah kering, maka insya Allah akan datang hujan. Masya Allah. Jadi kalau sumur udah kering nih, Allah pasti akan datangkan hujan. Tapi kembali ke bisnisnya Pak Ustadz yang tadi Muyasar itu kan tadi dari lembaga pendidikan dulu Pak Ustadz, baru ke Muyasar. Nah kalau yang Muyasar ini udah berapa lama Pak Ustadz? Kalau Muyasar tuh dari 2019. Berarti dari 2019 itu kan Pak Ustadz tadi dibilang di Madinah itu ada punya Pak Ustadz juga nih. Bukan punya saya. Maksudnya? program oh ya maksudnya kita. program Kolaborasi Pak Ustadz ya, gitu. Kolaborasi ya betul. Misalnya di sana itu ada berapa orang sih Pak Ustadz yang ngurusin kudanya? Dan di sana. apakah yang ngurusin ini sudah terlatih atau profesional tadi Pak Ustadz? Jadi kami ada murid-murid yang ikut pelatihan di Muyasar Stable ya. Kemudian kita ada program di Madinah, berkuda di Madinah. Ketika ada jamaah umroh datang ke Madinah, mereka menggunakan kuda-kuda tersebut gitu. Jadi kalau bicara di sana, kalau di sana itu sebenarnya stable orang-orang Arab ya, Saudi gitu. Cuma di sana ada teman-teman kita yang mengadakan pelatihan di sana. Gitu. Murid-murid kita dari Muyasar ya berarti ya. yang kesana gitu ya Pak Ustadz. Itu khusus untuk training aja apa disewakan Pak Ustadz? Disewakan. Oh disewakan. Ya, disewakan untuk trekking. Misalnya kakak ini mau berangkat umroh, saya mau berkuda di sana, nanti bisa ngubungin saya. Oh nanti gitu. kita siapin kudanya. Gitu. Ada yang hot kudanya, ada yang larinya kencang, ada yang cool, ada yang santai, ada yang ya sedang-sedang aja gitu. Berarti sekarang tuh persiapkan diri dulu untuk bisa umroh. Sebelum umroh latihan dulu. Nanti kalau ada umroh tinggal hubungin Pak Ustadz, kita atau tim, tinggal latihan gitu. Aduh enak banget nih. Asik sih ngobrolnya. Ya. Asik Pak Ustadz. Asik ngobrol, jadi habis kayak ngobrol nanti kita latihan di Muyasar berkuda. Bahkan nanti kata Rasulullah dulu di zaman dulu nih pakai kendaraan-kendaraannya kendaraan yang tradisional ya, kuda, memanah segala macam. Sekarang sudah modern dan nanti akan kembali lagi seperti ke zaman dulu lagi, peperangan dengan panahan, dengan kuda dan lain sebagainya. Berarti nggak ada handphone, nggak ada apa? Nggak ada handphone. Persiapkan aja. Persiapkan diri aja. Persiapkan diri ya betul. Persiapkan, alhamdulillah. Masya Allah. Pak Ustadz boleh nggak sedikit ke teman-teman yang ada di rumah closing statement Pak Ustadz? Bebas mengenai apa aja atau pandangan Pak Ustadz atau motivasi untuk teman-teman gitu Pak Ustadz. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sahabat mulia yang dirahmati Allah, teman-teman kasih tahu ya. Kalau belum tahu ya saya kasih tahu. Siap, asik. Ya, segala sesuatunya lakukanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena tiap nyawa itu ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Allah pengatur alam semesta. Maka deketin Allah. Apabila kita ingin mendapatkan sesuatu yang baik, deketin yang punya kebaikan tersebut. Jangan sekali-kali jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hari ini tidak membaca Quran, sebenarnya bukan kemauan kita tidak membaca Quran. Sebenarnya Allah yang tidak mau mendengar antum gitu. Maka bacalah Quran, ya. Kalau kita ada niatan dalam hati mau baca Quran, berarti Allah sedang meremember kita untuk ingat kepada Allah. Ayo ingat kepada Allah. Tapi kita nggak megang Quran, berarti itu hati kita yang sedang sakit gitu ya. Ya buat para pembisnis, lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas niatnya karena Allah, dan pantang menyerah serta sabar. Insyaallah itu saja. Sabar. Dalam berbisnis itu kita butuh kesabaran, butuh konsisten juga. Cuan, sabar ya. Yang ada masalah di bisnisnya sabar gitu Sabar ya aja. Pak Ustadz. Iya. Semua tuh ada waktunya. Jadi kalau misalnya lihat orang yang sukses tuh nggak perlu iri ya Pak Ustadz. Iya. Jangan iri. Betul. Kata Rasulullah SAW, nggak boleh iri kepada orang lain kecuali yang pertama kepada orang kaya
yang menginfakkan hartanya karena Allah SWT. Kemudian kepada orang yang berilmu yang mengajarkan ilmunya. Selain itu nggak boleh iri. Tuh. Kalau kaya dia dermawan, boleh tuh iri. Gitu. Masya Allah. Iri yang kebaikan. baik ya. Untuk kebaikan. Masya Allah gitu. Masya Allah banget ya Kak. Iya, Hari ini kita tuh banyak banget dapat. Banyak banget siraman rohani sih. Masya Allah. Padahal kita mau ngomongin kuda doang ya. Kita mau ngomongin kuda malah Iya. Karena Pak Ustadz bisnisnya banyak, pengalamannya tuh banyak. Ya kita pun kan tahu lah ya Pak Ustadz itu pengajian kita ya nanti ke Pak Ustadz. Quran juga. Ada kampung Quran, jadi ya jadi belajar kita nih, jadi tambah ilmunya, jadi makin semangat lagi nih Kak Mila. Masya Allah, Masya Allah. Lagi Bahkan di bismillah. samping itu, kalau boleh saya tambahin ya, terkait dengan kuda ya dan panahan. Nah, kuda ini banyak manfaatnya, yaitu untuk latihan balancing, ya keseimbangan. Jadi ada orang yang berdirinya nggak seimbang, kakinya pendek sebelah. Ini kita bisa terapi itu. Kemudian ada beberapa anak-anak yang berkebutuhan khusus, terapinya dengan kuda. Karena dia kuda itu menstimulus ya seseorang untuk cepat tanggap terhadap sesuatu. Jadi gerakan kuda, jadinya anak-anak yang berkebutuhan khusus dia cepat. Gitu. Kemudian memperbaiki tulang belakang. Jadi tulang belakang yang bengkok diperbaiki dengan jalan kuda. Kemudian saraf kejepit dan bisa lain ya? bisa juga. Tapi treatmentnya itu dengan jalan saja, dengan jalan ngikutin irama ritme kuda. Gitu. Kemudian latihan kepemimpinan. Leadership Ya leadership itu bagus sekali karena kuda itu adalah hewan tunggangan. Dia punya kemauan sendiri. Kadang-kadang kita belokin ke kiri, maunya ke kanan. Kadang-kadang kita mau lurus, dia berhenti. Jadi seperti itu. Kita harus bisa punya jiwa kepemimpinan. Dan banyak sekali manfaat yang didapatin dari kuda. Bahkan juga sebagai sarana ruqyah. Karena ringkikan kuda setan takut terhadap ringkikan kuda. Jadi setan ini takut sama ringkikan kuda. Namun kuda itu juga terbagi menjadi 3, yaitu kuda Allah, kuda manusia, dan kuda setan. Mau dikasih tahu? Kasih tahu nggak? Kuda itu ada kuda Allah, kuda manusia, kuda setan. Apa Kuda itu, Pak setan. Ustadz? Kalau kuda Allah, kuda setan dulu ya. Boleh serem dulu. Dari yang Serem-serem buruk dulu. dulu kayaknya. Aduh, kayaknya suka nonton film horor. Penasaran Pak Ustadz, baru denger nih ternyata ada. Ya, kuda setan itu kuda yang kita gunakan, kita tunggangi karena untuk kesombongan ya kan, untuk kesombongan, gagah-gagahan, keren-kerenan saja. Itu kuda setan. Jadi untuk menyombongkan diri. Karena di kuda itu kita di atas dari kendaraan-kendaraan lainnya. Kalau naik kuda kakinya kan nggak nyampe bawah. Iya. Kecuali kuda poni gitu kan. Kalau kuda-kuda saya kan 160 tinggi punggungnya. Kita naikin di atas itu. Kalau kita di samping motor ya motor pendek dan harga kuda kan lebih mahal daripada kendaraan motor, mobil. Ada yang sampai 500 juta, ada yang 1 miliar gitu tuh kuda itu. Namun kalau kuda mati ya udah selesai. Kalau kudanya mati selesai gitu kan, hilang gitu. Kalau motor mati bisa diservis. Baik lagi, jadi ada kuda setan tadi, kuda untuk sombong-sombongan. Yang kedua kuda manusia, kuda yang digunakan untuk usaha kayak delman, mengangkut barang, untuk bekerja, untuk bisnis. Ini namanya kuda manusia. Ada kudanya Allah. Kuda Allah ini yang ditambatkan untuk fisabilillah, yaitu untuk berangkat ngaji pakai kuda. Kemudian untuk melatih anak-anak supaya cerdas pakai kuda, untuk melatih orang-orang agar mendapatkan keberkahan pakai kuda. Nah itu kudanya Allah Subhanahu Wa Taala. Atau untuk jihad fisabilillah dengan menggunakan kuda. Nah jadi itu banyak. Jadi manfaat berkuda terkait dengan kuda itu banyak sekali pelajarannya. Makanya harus datang nanti kita kasih tahu nih keistimewaan kuda dari hewan-hewan yang lain. Bahkan kuda ada dalam Quran surah Al-Adiyat, yaitu kuda perang. Masya Allah. Berarti kalau kita teman-teman kasih tahu kata Pak Ustadz, boleh lah sambil kita review tes gitu Pak Ustadz ya. boleh. Sambil kita kasih kayak edukasi ke teman-teman, boleh Pak Ustadz? Boleh. Bahkan kita bicarain tentang keistimewaan kuda dalam Quran dan hadis. Ya. Oke, berarti kuda yang ditebak Pak Ustadz ini tipe kuda yang mana Pak Ustadz? Ada berbagai tipe. Yang kudanya Allah, Oh, kudanya. kuda manusia. Kirain tipe. Karena kuda macam-macam ya. Iya, gimana Ya Pak? mudah-mudahan Bukan kuda kudanya setan Allah lah ya, Subhanahu Wa Pak Taala, Ustadz. mudah-mudahan bukan kuda setan. Karena kan orientasinya saya dulu mendirikan stable ini pertamanya buat anak-anak yang ngaji, santri-santri kami gitu. Ternyata orang lain pada mau ikut latihan.
Akhirnya datang, akhirnya kita buka stable Masya Allah. gitu buat latihan. Tujuannya apa sih? Buat sehat. Ya itu alhamdulillah, berarti kan buat kesehatan, buat keduniaan boleh-boleh aja. Apalagi kalau buat sehat dilakukan biar sehat, biar ibadahnya kuat. Nah itu buat Allah Subhanahu wa taala berarti kudanya Allah. Masya Allah. Gitu. Aduh, nggak sabar nih pengen ikutan. Iya dong. Boleh lah nanti. Boleh lah. Ntar Bismillah. kapan-kapan naik kuda dari Depok ke kantor kasih tahu. Emang bisa Pak? Aduh kalau bawa Bisa. aku kayaknya langsung pingsan nanti Bisa, Pak. kita biasanya trekking ya dari Depok ke Bogor ke puncak gitu dengan kuda. Masalahnya kasihan kudanya Pak Ustadz kalau bawa saya. Iya. Dan bukan kuda saja yang capek, orang yang di atasnya juga lelah. Makanya kan olahraga berkuda. Kalau Maka takut sama hewan gimana Pak Ustadz? takut sama hewan, Mm-mm. ya kenalan dulu. Kita kenal Kenalan makanya dulu, kita sayang ya. Lulus dulu kudanya, Lulus dulu, kenalan dulu kuda. namanya siapa namanya Iya. kuda gitu. Masya Allah ya. Insya Allah. Gimana Kak Mila? Hari ini kayaknya kurang sebenarnya Kak Mila. Iya. Pengen ngobrol lebih banyak banyak. lagi, apalagi terkait pelatihan ini. Iya. Nanti kita kan bisa datang Liana. Datang di lagi. Kemuyasan. Kita kasih tahu lagi. Kita kasih tahu lagi Lebih teman-teman. banyak lagi. Real langsung di lapangan. Real. Langsung dengan prakteknya. Menunggang kuda yang baik dan Sama benar mana? sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Dengan memanah. Belum kita ngomongin manfaat memanah kan. Itu dia, Latihan Pak Ustadz. fokus Betul. dan lain sebagainya, kekuatan. Karena kata Rasulullah, kekuatan itu ada pada memanah. Ya. Ya, Masya Allah. Berhubung hari ini kita pembahasannya menarik banget, sepertinya teman-teman ini tuh nggak cukup satu episode Kamila. Betul. Dan teman-teman, menurut teman-teman kalau memang kita harus datang lagi nih ke tempat Pak Roni, jangan lupa komen di bawah ini. Kita bakal datang ke tempat Pak Roni, kita edukasi sekalian, Iya. kita spill review, langsung latihan di tempat gitu ya Kak Di Mila ya. Muyasan. Iya. Di Depok ya Pak Di Ustadz. Depok. Di Depok ya Pak Ustadz. Oke, teman-teman, pembahasan hari ini tuh sangat menarik banget. Ini tuh emang nggak cukup, dan pastinya teman-teman jangan lupa follow Instagram kita ya Kak Iya, Mila. dan juga subscribe, like, and share, and comment YouTube channel kita. Liana. Kasih tahu official. Kasih tahu official Pak Ustadz. Kasih tahu official. Di Pak Ustadz. subscribe. Pak Ustadz. Dengan teman-teman membantu subscribe, kita akan semakin semangat, ya. bikin konten-konten selanjutnya. Jangan lupa juga dong follow Iya. Instagramnya. Yang pengen tahu nih Muyasar ada di mana, kalau pengen langsung datang ke lokasi, jangan lupa follow Instagramnya di sini. Kepoin. Ya Pak Ustadz ya, di sini nih Pak Di Ustadz. sini Pak Ustadz. Bisa langsung di follow teman-teman, langsung hadir. Nah kalau misalnya mau umroh bisa langsung hubungin ke Instagramnya. Oke? Masya Allah, luar biasa. Kasih. Makasih teman-teman semuanya, kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih Pak Pak Ustadz. Ustadz. Terima kasih dan Masya Allah. Allah.